Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Martua majolma, ia sodi jujur jahu batu ibana hajahaton, jala dang marpangalesem todina di bagasan. Pengampunan mendatangkan sukacita sejati. Setiap orang pasti membutuhkan sukacita, atau setiap orang pasti ingin berbahagia. Dan tidak jarang jika saya bertanya kepada beberapa orang tentang tujuan hidup atau tujuan berumah tangga adalah ingin berbahagia. Sulit membayangkan hidup yang sama sekali tanpa sukacita atau tidak ada kebahagiaan. Hati yang berbahagia adalah tenaga. Ia lahir dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Sementara banyak orang mencari kebahagiaan dari keadaan dan kondisi di luar dirinya sendiri. Pengampunan mendatangkan sukacita yang sejati. Ketika kita meminta Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan memberikan kebahagiaan sejati dan kebebasan dari rasa bersalah. Allah mau mengampuni orang berdosa. Pengampunan merupakan bagian dari kasih-Nya yang sempurna. Kasih Allah sungguh sangat nyata dapat kita hidupi di dalam Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus kita umat yang dikasihi-Nya dari keberdosaan kita. Allah sungguh mengasihi dunia ini sehingga Dia hadir untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Allah memandang kita dengan kasih-Nya yang sungguh adalah inisiatif Allah sendiri. Karena kasih-Nya bagi kita, Dia tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Sungguh alangkah bahagia jika catatan kesalahan kita dibersihkan oleh Allah karena kasih-Nya. Bukan dalam artian mentolerir kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Namun Allah memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat mengalami hidup yang berbahagia. Kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang sejati sebab kita menyadari anugerah pengampunan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Allah di dalam Yesus Kristus menggantikan kita untuk menebus kita dari keberdosaan. Maka orang yang telah diselamatkan, orang yang pelanggarannya telah diampuni oleh Allah, diharapkan Allah memiliki hidup yang berbahagia dan menyadari bahwa kebahagiaan tersebut adalah anugerah Tuhan. Kesadaran bahwa Allah menganugerahkan pengampunan bagi kita umat yang berdosa ini seharusnya lah juga mengampuni diri kita sendiri. Benar, kita semua memiliki kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Jika Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, menganugerahkan pengampunan bagi kita, Allah menginginkan kita benar-benar berbahagia karena pelanggaran dan kesalahan kita telah diampuni oleh Tuhan, hati kita terbebas dari ketertekanan akan rasa bersalah. Benar, kita memiliki rasa bersalah atas kesalahan yang telah kita lakukan. Namun ketika kita menyadari akan kesalahan kita, mari mengakuinya di hadapan Tuhan, menyesalinya dan bertobat, serta percaya akan anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan berjanji bahwa kita tidak akan mengulanginya dalam kehidupan kita. Bukan menjadi menghukum diri sendiri atas kesalahan yang kita lakukan. Sebab jika kita menghukum diri sendiri, belumlah menjadi jaminan kita akan merasa bebas dari rasa bersalah. Jika Allah menghendaki kita hidup dalam kebahagiaan, mari kita hidup dalam kebahagiaan sebagai orang yang telah diampuni oleh Tuhan, di mana kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan dalam bertindak atau dalam tindakan Allah dan di dalam berkat-Nya kepada kita.
Dia tidak memandang keberdosaan kita, tetapi Dia bertindak dan memberkati kita karena kasih-Nya. Dan pengampunan kepada sesama akan dapat kita lakukan jika kita telah merasakan dan menghidupi pengampunan dari Tuhan. Kesadaran akan pengampunan yang kita terima dari Tuhan dan juga kita menghidupi pengampunan yang dari Tuhan akan menolong kita untuk hidup dalam kejujuran. Tidak ada jiwa penipu dalam diri kita. Artinya, kita menyadari bahwa kita sebagai umat yang menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, kita sebagai umat yang memiliki kesalahan, namun Tuhan tidak memperhitungkan karena kasih-Nya bagi kita. Demikianlah kita memandang sesama kita. Memandang sesama dengan kasih, bukan dengan kesalahan. Bukan dengan kesalahan atau pelanggaran mereka. Sebab kita juga adalah orang yang bersalah, yang diampuni oleh Tuhan. Sehingga kebahagiaan kita akan semakin disempurnakan oleh Allah dengan tindakan kita kepada sesama kita yang sama-sama menerima pengampunan dari Tuhan. Sahabat yang baik hati, mari nikmati hidup yang berbahagia. Tersenyumlah, bersukacitalah, berbahagialah. Karena Allah Maha Kasih telah mengampuni kesalahan kita. Dan biarlah Allah menyempurnakan kebahagiaan kita dengan mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Semua ini akan membawa kelegaan, kebahagiaan, bahkan kesembuhan bagi hati kita yang menambah kekuatan, iman, dan imun bagi kita dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebahagiaan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Karena Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Karena Engkau mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan mampukan untuk hidup di dalam pengampunan. Sehingga kebahagiaan itu benar-benar terjadi dan kami boleh menikmatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.